Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu hobi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sistem filter dan apa itu sistem bioflok dalam budidaya ikan. Dan apa saja perawatan-perawatannya, dan seperti apa perawatannya, dan apa kekurangan dan kelebihan antara kedua sistem tersebut. Untuk para pemula jangan di skip biar bisa paham ya, tonton terus videonya. Jadi di hadapan kita ini adalah kolam dengan sistem ras ya, atau sistem filter. Jadi di mana kualitas air itu didukung oleh yang namanya pompa ya teman-teman, pompa dan filter ya. Nah, di sana ada yang berwarna biru filternya, tongnya. Jadi sistemnya tuh spesies ikan yang ada di bawah itu bisa kesedot oleh pompa ya, atau kotoran ikan disedot oleh pompa lalu difilter melalui tong tersebut ya teman-teman ya, lalu tersaring, lalu terbuang menuju ke sini. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, kalau untuk mau mengetahui apa saja isi daripada tong tersebut dan isi media filter tersebut, simak video-video saya yang kemarin. Nanti saya tampilkan di deskripsi teman-teman ya, biar teman-teman paham apa saja isi media daripada filter kita ya. Jadi sistem ras ini kita menggunakan pompa lalu menyediakan media filter ya teman-teman ya, menyediakan media filter lalu disaring oleh media filter tersebut, lalu terbuang lagi ke sini. Artinya sistemnya itu sirkulasi teman-teman ya. Jadi sistemnya sirkulasi yang namanya sistem ras. Tentunya teman-teman harus juga ketahui pompa yang kita pakai itu harus disesuaikan dengan kapasitas berapa volume air yang kita pakai di kolam kita. Begitupun juga dengan isi media. Nah, di hadapan kita ini adalah kolam ikan yang bersistem bioflok ya teman-teman ya. Sistem bioflok tersebut kita menggunakan yang namanya aplikasi sebagai bakteri pengurai ya, dan untuk menjaga kualitas air. Dan adapun pendukungnya yaitu kita menggunakan aerator atau aerasi. Jadi aerator dan aerasi ini berguna untuk menyuplai oksigen dan kelangsungan bakteri pengurai ya. Jadi bakteri pengurai juga membutuhkan yang namanya oksigen. Jadi kelangsungan bakteri tersebut bisa panjang ya, dan sehingga bisa menjaga kualitas air tetap memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup ikan ya. Jadi inilah namanya sistem daripada bioflok ya. Jadi mungkin teman-teman sudah sedikit punya bayangan bahwa apa itu sistem filter atau ras dan apa itu sistem bioflok. Jadi adapun
kekurangan dan kelebihannya saya akan mengupas juga di sini teman-teman ya. Jadi kita bicara dulu kelebihannya sistem filter. Mempunyai kesenangan tersendiri teman-teman ya, karena kita bisa melihat langsung ikannya ya dari dasar kolam ya, karena feses ikan atau amoniak sudah disedot oleh pompa ya, makanya kelihatan jernih ya. Jadi punya kelebihan sendiri ya yang namanya sistem filtrasi, dan bisa kita mempelajari keadaan ikan tersebut. Karena ikan tersebut harus sering-sering dipantau, yang mana yang tidak mempunyai nafsu makan berarti mempunyai gejala sakit ya, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi punya kesenangan sendiri ya yang namanya sistem filtrasi ini ya. Kita bisa melihat langsung ikannya seperti ini. Nah, dan kekurangannya teman-teman, di saat kita panen sudah pasti ada yang namanya menguras tong tersebut. Jadi itu salah satu kekurangannya ya, karena kita harus kerja bakti ya untuk membersihkan filter tersebut, lalu kita memulai lagi ya. Dan perawatannya cukup kita seminggu sekali kita mengurangi air sekitar 10 cm, lalu kita menambahkan air lagi biar kualitas air tetap terjaga teman-teman ya. Jadi itu salah satu kelebihan dan kekurangan daripada sistem filter. Nah, kita menuju ke sini lagi teman-teman ya. Ini sistem bioflok. Kita bicara dulu dengan kekurangannya. Kekurangannya adalah kita tidak bisa melihat ikan sampai dasar kolam ya teman-teman, karena ada namanya tadi itu pengaplikasian ya. Jadi airnya keruh teman-teman ya. Ada yang namanya vlog. Jadi nanti kita melihat ikan pada saat, apalagi kita pelihara ikan nila hitam seperti ini, nanti kita bisa melihat ikannya pada saat kita beri makan seperti ini, teman-teman ya. Nah, adapun kelebihannya teman-teman ya. Kelebihannya yaitu pakan itu sedikit irit ya. Kenapa saya mengatakan pakan itu sedikit irit dibandingkan dengan sistem filter? Karena ada bantuan yang namanya vlog. Yang tadi itu teman-teman aplikasi atau bakteri pengurai yang mengurai feses ikan menjadi vlog. Nah, vlog itulah yang menjadi makanan tambahan oleh ikan ya. Jadi ada makanan tambahan oleh vlog tersebut. Jadi mungkin saja perbandingannya seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk masalah keuntungan, mungkin teman-teman sudah bisa menganalisa ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya, apa sistem filter atau dengan sistem bioflok. Jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi teman-teman, itulah tadi penjelasan apa itu sistem RAS dan apa itu sistem bioflok. Jadi teman-teman tinggal menentukan pilihan. Kalau untuk pendapat saya ya teman-teman ya, untuk pendapat saya, kalau untuk skala kecil lebih baik kita menggunakan sistem filter, atau mau menikmati saja begini aja baiknya sistem filter. Dan untuk skala besar sebaiknya teman-teman menggunakan sistem bioflok. Kenapa saya katakan itu? Karena sistem jika teman-teman menggunakan sistem filter dengan skala besar, sudah pasti biayanya sangat
besar juga teman-teman ya. Selain daripada teman-teman membeli pompa dengan cukup besar, dan juga harus menyediakan media filter yang lebih besar juga ya, supaya bisa maksimal teman-temannya. Jadi percuma juga sistem filter tapi pompanya tidak sesuai dengan kapasitas air ya. Jadi itu harus teman-teman perhatikan. Jadi tentukan pilihan sekarang. Itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk pemula. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen ya, dan share. Jika ada kritik atau saran buat saya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.